Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu salahi hadhihi al-ummah az-zuhd wal yaqin wa awwalu fasadiha al-bukhl wal amal, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para ustad-ustadah, dan juga para sesepuh kasbuan di wilayah Hurasih, dan juga aparat dari pemerintahan baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Kepala Desa Bapak Dodi dan juga keluarganya, juga Bapak Ketua RW 06 Bapak Giarso yang sudah meninggalkan lapangan karena ada suatu hal yang penting tadi, musyawarah sama anggota dewan, sudah pamitan tadi. Dan juga para ketua RT dari RT 01 sampai RT 03, dan juga seluruh panitia penyelenggara acara santunan anak-anak yatim di wilayah Hurasih, di wilayah kita ini, para hadirin wal hadirat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara pelaksanaan santunan anak yatim pada malam hari ini alhamdulillah terlaksana dengan sukses. Dan juga tadi ada gerimis-gerimis sedikit, walaupun bapak-bapak ngepel sampai 2 kali, tapi alhamdulillah hujan ya jadi, alhamdulillah, karena berkah doa kita bersama. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, kasih serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam hari ini kita bisa hadir bermuajah dalam rangka santunan anak-anak yatim kita. Semoga seluruh yang ada kaitan dengan santunan tersebut, baik dari donatur, para penyantun, dan juga para ibu-ibu, hadirin wal hadirat, semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan zahir batin pada kita. Allah berikan berkah umur kita, Allah berikan keberkahan rizki kita, dan Allah berikan keberkahan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan tentu poin saja yang perlu kami sampaikan, bahwasanya orang-orang yang menyantuni anak yatim, orang-orang yang memelihara anak yatim akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 7 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim. Yang pertama, bahwa saya penyantun anak yatim akan jadikan teman di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampaikan, ana wa kaful yatim fil jannati hakadha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bisyababihi wa bil wusta hakadha, bagaikan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, sehingga tidak terpisahkan kepada penyantunan yatim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Mudah-mudahan seluruh penyantun anak yatim, seluruh donatur anak yatim diberikan kemuliaan tersebut nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa pengasuh anak yatim pun akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyantuni anak yatim, orang-orang yang mengasihi anak yatim, bahkan memelihara anak yatim, kemudian memperbaiki anak yatim, akan dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang menyantuni anak yatim akan mendapatkan predikat abror, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara la fi na'im. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang cadat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surga naim dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, penyantun anak yatim akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampaikan, hal tunsurunakum, tidak akan kalian dapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala illa bi du'afaikum, kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Salah satunya adalah anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Kemudian yang kelima, bahwasanya penyantun anak yatim dengan menyantuni anak yatim akan menghindarkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian yang keenam, bahwasanya menyantuni anak yatim akan menjadi investasi amal bagi kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia meninggal dunia, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Ketika anak yatim meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga hal. Salah satunya adalah sedekah jariyah, yang mana sedekah jariyah termasuk diantaranya adalah menyantuni anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Kemudian rumah yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal buyut baitun fihi yatimun yuhsan. Sebaik-baik rumah ialah rumah yang di dalam rumah tersebut terdapat anak yatim. Kemudian anak yatim tersebut dijadikan anak-anak yang terbaik, dihormatinya, harga dirinya dijaga, kemudian seluruh pendidikannya pun dijaga olehnya. Kemudian sebaliknya, rumah yang terburuk adalah rumah yang dimana terdapat anak yatim, tapi anak yatim tersebut disia-siakan. Para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, menyantun anak yatim. Dengan kita menyantuni anak yatim, kita akan menggapai keberuntungan dari amal-amal yang terbaik akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang menyantuni anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, maka setiap helai yang terusak oleh tangannya akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang Subhanahu wa taala, kemudian orang yang paling bahagia di dunia ini, maka kalau kita ditanya oleh orang lain atau saudara kita, apakah kita kepingin bahagia, Bu? Kepingin bahagia, Bu? Kepingin bahagia, Pak? Pasti orang yang normal akalnya akan menjawab pasti kepingin bahagia dunia akhirat. Maka syaratnya tiga, jika kita ini kepingin bahagia. Pertama, kita muliakan, kita bakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang masih ada khususnya, atau orang tua kita yang sudah tidak ada. Maka suatu ketika ada seorang sahabat
datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqi alayya, apakah masih takbarakani al-abiru ala walidayya? Wahai Rasulullah, apakah masih ada bakti kita kepada kedua orang tua kita ba'da wafatihima, setelah kedua orang tua kita ini sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, masih ada kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun kedua orang tua kita ini sudah tidak ada. Yaitu caranya bagaimana? As-salatu alaihim, yaitu mendoakan kepada keduanya. Kemudian yang kedua, wal istighfaru lahuma, memintakan ampun atas keduanya. Kemudian yang ketiga, wa infadu ahdihima, menunaikan apa yang menjadi cita-cita kedua orang tuanya. Kemudian wasil rahimahuma ba'da wafatihima, ba'da wafatihima, dan menyambung tali silaturahmi yang terputus ketika kedua orang tua kita ini sudah tidak. Kemudian menghormati saudaranya, menghormati keluarga dari orang tua kita yang masih ada, mamanya, bibinya dan sebagainya. Itulah cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita yang belum sempat kita berbakti ketika masih hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, selain berbakti kepada orang tua, maka bagi ibu-ibu, berbaktilah kepada suaminya. Ibu-ibu berbaktilah kepada suaminya, taatlah kepada suami ibu-ibu selagi suami ibu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak taat sama Allah dan Rasulnya boleh sampai nggak berbakti. Catatannya harus berbakti kepada suaminya selagi suaminya taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kalau kepingin masuk surga. Kemudian yang ketiga, cara kita berbahagia tidak ada lain kecuali untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, baik sedekah duit maupun sedekah batin, baik sedekah secara amwal atau dengan hal dengan perbuatan kita. Tidak punya maka sedekah dengan perbuatan kita. Kalau tidak punya tenaga nggak kuat, maka senyum di hadapan saudara muslim adalah juga sedekah. Terkadang senyum saja sama saudaranya ini nggak mau. Inilah, ini kalau di luar Puri Asih, kalau di Puri Asih alhamdulillah, alhamdulillah. Para jamaah hadirin wal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan keluarga. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk para hadirin wal hadirat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين تبارك وتعالى من صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا لله الشاكرين حمدا لا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينزل لك وعليم سلطانك. اللهم صل على محمد في الاولين اللهم صل على محمد في الاخرين اللهم صل في الاولين والاخرين إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمتنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا سلمنا سلم ديننا سلم قلوبنا سلم روحنا سلم أجسادنا واسل عملنا وفات الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل أقربائنا وأزواجنا وذريتنا ولقريتنا. Jadikanlah kami sekeluarga, kami serombongan, kami sejamaah yang hadir di Masjid Barokah di Bekasi ini ya Allah. Jadikan kami orang istiqomah dalam taat kepadamu ya Allah, orang yang taat kepada Rasulmu ya Allah, orang yang selalu istiqomah dalam ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepadamu dan Rasulmu ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi alim-alimah ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah, terutama anak-anak yatim kami ya Allah,
jadikan menjadi ulama-ulama ulama yang memperjuangkan agama ya Allah, jadikan orang-orang yang menjadi penegak agama ya Allah, penegak keadilan ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami menjadi orang-orang yang menjadikan penegak keadilan serta keadilan di dalam agama ya Allah, jadikan kami dan keluarga terutama anak-anak kami, anak-anak yatim kami ya Allah, jadikan orang yang istiqomah dalam ketaatan dalam ibadah, taat kepada Rasulullah, bisa mendapatkan rezeki yang halal yang melimpah ya Allah, sehingga bisa ziarah makam Madinah, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat, demikian yang saya sampaikan. Apabila saya sampaikan tadi salah karena kekurangan serta kebaikan saya, dan apabila saya benar pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama menyaksikan penampilan dari ibu-ibu qasidah jemaah majelis Al Barokah. Kepada ibu-ibu kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Oh,
Sama ibu-ibu nih yang pikir nih.
kita